Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai individu, kelompok, dan masyarakat. Apa sih perbedaan individu, kelompok, dan masyarakat? Individu berasal dari kata Yunani, yaitu individuum, yang artinya tidak terbagi. Individu merupakan kesatuan yang terbatas, yaitu sebagai manusia perseorangan, bukan sebagai manusia keseluruhan. Maka, dapat disimpulkan bahwa individu adalah manusia yang memiliki peranan khas atau spesifik dalam kepribadiannya. Sedangkan kelompok sosial adalah dua orang atau lebih yang berinteraksi satu sama lain secara terstruktur untuk mencapai tujuan bersama. Masyarakat dalam bahasa Inggris disebut society, yang berarti sekelompok manusia, minimal dua orang yang hidup bersama, saling berhubungan dan mempengaruhi, saling terikat satu sama lainnya sehingga menghasilkan kebudayaan yang sama. Adapun individu dan konteksnya dalam masyarakat. Kehadiran individu dalam suatu masyarakat biasanya ditandai oleh perilaku individu yang berusaha menempatkan dirinya di hadapan individu-individu lainnya yang telah mempunyai pola perilaku yang sesuai dengan norma-norma dan kebudayaan di tempat ia merupakan bagiannya. Kita dituntut mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat ia berada. Lingkungan tersebut meliputi yang pertama lingkungan fisik. Di sini individu harus menyesuaikan dirinya dengan keadaan jasmaninya sedemikian rupa untuk berhadapan dengan individu lainnya dengan keadaan jasmani yang sama atau berbeda. Yang kedua, ada lingkungan psikis. Individu harus dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan yang terdiri dari individu-individu yang menganut sistem nilai yang berbeda. Adapun jenis atau macam kelompok, yaitu diantaranya asosiasi, kelompok sosial, kelompok kemasyarakatan, dan kelompok statistik. Yang pertama yaitu ada asosiasi. Asosiasi merupakan suatu kelompok atau organisasi formal yang terdiri atas orang-orang yang memiliki kesadaran akan kesamaan jenis. Ada hubungan sosial di antara warga kelompok dan organisasi. Yang kedua yaitu kelompok sosial atau social groups. Kelompok yang para anggotanya memiliki kesadaran akan kesamaan jenis serta hubungan sosial di antara warganya, tetapi tidak mengenal organisasi. Yang ketiga yaitu kelompok kemasyarakatan, merupakan kelompok yang berisi orang-orang yang memiliki kesadaran jenis saja, tidak ada hubungan sosial di antara orang-orang tersebut maupun organisasi, yakni disebut sebagai kelompok kemasyarakatan. Misalnya, kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Orang sadar sebagai sesama laki-laki atau sesama perempuan, namun tidak ada organisasi ataupun komunikasi di antara mereka. Adapun ciri dan syarat kelompok sosial. Yang pertama, ada ciri kelompok sosial. 1. Terdapat dorongan atau motif yang sama antar individu satu dengan yang lain. 2. Terdapat akibat-akibat interaksi yang berlainan terhadap individu satu dengan yang lain. 3. Adanya penegasan dan pembentukan struktur atau organisasi kelompok yang jelas dan terdiri dari peranan-peranan dan kedudukan masing-masing. 4. Berlangsungnya suatu kepentingan dan adanya pergerakan yang dinamik. Adapun syarat kelompok sosial yaitu sebagai berikut. 1. Setiap anggota kelompok tersebut harus sadar bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan. 2. Ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota lainnya. 3. Terdapat suatu faktor yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota kelompok itu. 4. Berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku. Masyarakat terbagi menjadi dua golongan, yaitu masyarakat sederhana dan masyarakat maju. Masyarakat sederhana, dalam lingkungan masyarakat sederhana, pola pembagian kerja cenderung dibedakan menurut jenis kelamin. Adapun masyarakat maju memiliki aneka ragam kelompok sosial atau lebih dikenal dengan sebutan kelompok organisasi kemasyarakatan yang tumbuh dan berkembang berdasarkan kebutuhan serta tujuan tertentu yang akan dicapai. Adapun pembahasan mengenai interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang berkaitan dengan perorangan, kelompok, perkelompok maupun perorangan terhadap perkelompok ataupun sebaliknya. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok,
dan kelompok dengan kelompok. Bentuk-bentuk interaksi sosial yaitu ada asosiatif. Asosiatif ini meliputi kerjasama. Kerjasama terbentuk karena masyarakat menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama sehingga sepakat untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Yang kedua ada akomodasi. Akomodasi merupakan suatu proses penyesuaian antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Yang ketiga ada asimilasi. Asimilasi timbul bila ada kelompok masyarakat dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda. Yang keempat ada akulturasi, proses sosial yang timbul apabila suatu kelompok masyarakat manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian dari kebudayaan itu sendiri. Adapun bentuk yang kedua yaitu disosiatif. Interaksi sosial ini mengarah pada bentuk pemisahan dan terbagi dalam 3 bentuk sebagai berikut. 1. Persaingan atau kompetisi. 2. Kontravensi. 3. Konflik. Syarat terjadinya interaksi sosial. Proses interaksi sosial dalam masyarakat terjadi apabila terpenuhi 2 syarat sebagai berikut, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial yaitu hubungan sosial antara individu satu dengan individu lain yang bersifat langsung seperti dengan sentuhan, percakapan maupun tatap muka sebagai wujud aksi dan reaksi. Yang kedua ada komunikasi, yaitu proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain. Adapun ciri-ciri interaksi sosial. 1. Adanya 2 orang pelaku atau lebih. 2. Adanya hubungan timbal balik antar pelaku. 3. Diawali dengan adanya kontak sosial. Yang keempat, mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. Mungkin cukup sekian pemaparan materi mengenai individu, kelompok, dan masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.